Baik pendengar, sepertinya sudah ada aduan ya pagi hari ini bersama kita Pro 1 RRI ND, yaitu dari Ajis ya di Paupanda Bawah terkait dengan penerangan lampu jalan ya. Katanya di seputaran Paupanda Bawah itu gelap ya dan juga rawan akan kasus kekerasan, mungkin ya pencurian dan lain sebagainya. Jadi dibutuhkan lampu penerangan untuk pejalan kaki di malam hari. Dan juga nanti juga ada keluhan-keluhan lainnya yang akan kami buka line telepon dan juga line WA masih di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah terkait dengan lampu jalan tadi atas keluhan Ajis di Paupanda Bawah. Kami akan menghubungi PLT Kadis Perhubungan ya Kabupaten ND, yaitu Bapak Ibrahim. Tetap stay bersama kami dan kami mencoba ya menghubungi beliau pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya terkait dengan keluhan dari pendengar Aziz ya di seputaran Paupanda Bawah. Oke, kita sudah terhubungi. Selamat siang Pak Ibrahim. Selamat siang. Oke, apa kabar pagi hari ini maksud kami ya? Ya, pagi hari ini ya keadaan sehat-sehat Iya. saja. Baik. Kabar bagaimana Pak Ibrahim pagi hari ini? Ya, Luar biasa, lagi sibukkah pagi hari ini? ya. Oke. Lagi sibuk ya di kantor Bupati. Oke, baik. Sedikit ya 5 menit kami minta waktunya ya terkait dengan keluhan Siap. keluhan dari pendengar ya kami di Kelurahan Paupanda Bawah ya di Jalan Paupanda Bawah terkait dengan lampu jalan ya katanya belum terpasang. Kita coba dengarkan bersama ya Pak Ibrahim. Ya. Baik, terima kasih. Baik. Jadi kami ingin menjelaskan tadi program tahun ini dari Pak Bupati ND Terang sudah kita laksanakan. Iya. Dan untuk Paupanda Bawah, itu semua jaringan sudah terpasang. Paupanda Bawah, jalan habis itu jalan ke ini Marta Dinata sampai ke pasar, sampai Mbogowani semua sudah terpasang semua. Dan untuk diketahui bersama, Iya. seluruh masyarakat yang ada di Paupanda dan kita sekarang menggunakan meterisasi masing-masing jalur. Nah, ini kadang-kadang juga yang sering terjadi di lapangan, yang sekarang padam di situ kadang-kadang pulsa listriknya mungkin sudah habis, maka dia terjadi pemadaman. Tapi untuk semua lampu itu sudah terpasang. Sudah terpasang. Maka dari itu semua masyarakat yang ada di Paupanda Bawah, saya minta supaya kita sama kontrol sama-sama. Yang ada di Paupanda Bawah. Kalau memang hal itu terjadi gelap, lapor cepat kepada Dinas Perhubungan. Seperti itu. Oke, jadi intinya sudah terpasang semua. intinya sudah terpasang semua dan saat Ya. ini ada keluhan di Paupanda Bawah katanya belum terpasang nih, tapi segera dicek juga begitu Pak ya. Iya. Apakah sudah terpasang atau belum ini ya? Atau mungkin lampunya rusak ini. Iya. Oke. Jadi saya sedikit informasi. Jadi itu kadang-kadang juga balonnya putus. Kalau semua jaringan itu sudah terpasang semua. Nah, itu makanya saya minta kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Inde Selatan, khususnya di Paupanda Bawah. Iya. Nah, bisa memantau dan untuk membantu kami melaporkan kepada dinas. Dan sesuai dengan foto, mungkin ada yang putus, supaya lapor kepada kami. Baik kita bisa ganti. Gitu. Iya, supaya bisa diperbaiki. Dan nanti kalau sudah diperbaiki, kira-kira harapan apa atau pesan apa yang akan disampaikan, Pak? Jadi ya, pesan dari kami Dinas Perhubungan, nah lampu ND Terang ini yang program dari Pak Bupati untuk masyarakat semua. Dan dari masyarakat untuk masyarakat.
Jadi marilah kita sama-sama menjaga sehingga kedepannya ini tetap terang. Seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Ibrahim atas tanggapannya langsung ya, dan mudah-mudahan sudah cepat teratasi, langsung turun lapangan begitu Pak ya. Biar nanti tidak dikeluhkan lagi begitu dari warga Pau Panda Bawah begitu Pak Ibrahim ya. Ya betul. Oke, baik. Selamat pagi, salam sukses, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak. Baik. Pendengar, itulah jawaban atau tanggapan dari PLT Kadis Perhubungan Kabupaten Inde, yaitu Bapak Ibrahim ya, terkait keluhan dari warga Pau Panda Bawah, yaitu lampu jalan. Nah, tadi kita belum sempat ya putarkan voice note-nya, kita dengarkan kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah kasih kami kesempatan. Saya Ajis dari Pau Panda, tepatnya di bawah pesisir ya. Kami di bawah pesisir ini nih Pak, kami ini dari dulu, dari zamannya pemilu sampai sekarang nih, banyak yang janji-janji kami pasang lampu jalan lah, pasang inilah. Tapi sampai sekarang nih Pak, justru di daerah kami di bawah pesisir sini nih, tidak ada yang datang bawa lampu atau apa. Apalagi kami di sini nih, sering orang bilang ada terjadi penampakan ini, penampakan itu. Jadi hal-hal yang semacam gini buat masyarakat jadi tambah takut untuk melewati kami punya daerah nih yang di bawah pesisir. Jadi kami mohon pertolongan RRI, pertolongan dari kadis-kadis yang dengar kami punya keluhan, supaya tolong sediakan lampu penerangan jalan bagi kami, supaya masyarakat kami di sini juga ini bisa hidup tenang. Selain bisa hidup tenang juga malamnya justru kami lebih ramai di sini, biar tidak terlalu gelap. Kalau gelap terus begini, ya mau tidak mau kami juga serba terbatas kalau beraktivitas di malam hari ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, itu tadi keluhan warga ya dari Pau Panda Bawah, yaitu Aziz, yang mana sudah ditanggapi secara baik ya oleh Kepala PLT ya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Inde, Bapak Ibrahim, yang mana beliau katakan bahwa akan segera teratasi penerangan lampu jalan di Pau Panda Bawah, dan segera dilaporkan untuk warga-warga yang lain bila ya merasa sama ya keadaannya dengan Pau Panda Bawah. Dan segera jangan lupa buktikan dengan fotonya ya, laporkan mungkin di kelurahan dan juga kelurahan diteruskan, atau langsung saja dari warga ke Dinas Perhubungan Kabupaten Inde. Oke, untuk Anda semuanya masih diberi kesempatan pendengar Pro 1 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan kami juga sudah mendapatkan keluhan juga ya dari Hans di Wirajaya, yang mana terkait dengan sepanjang jalan ya dari depan Golkar Inde hingga di lampu merah itu jalannya berlubang. Memang benar ya, saya juga warga Wirajaya. Saya merasakan itu. Biasanya kalau lewat di situ ya harus hati-hati karena banyak berlubang, dan lubangnya juga cukup dalam ya, 3 cm begitu. Oke, nah bagaimana, kita dengarkan bersama keluhan dari salah satu warga di Wirajaya, Hans. Selamat pagi RRI. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami warga masyarakat Kota Ende. Saya Hans, salah satu warga Wirajaya, khususnya Jalan WZ Yohanes. Kebetulan saya punya keluhan ya, yang mungkin sudah lama, yakni perihal jalan di kami ini nih ya, jalan yang di depan Golkar, start dari depan Golkar itu sampai di lampu merah Kamelta, kampus Melati Atas, itu kenapa sampai sekarang tuh jalannya masih berlubang. Kenapa jalan-jalan yang sepanjang jalan yang ada di kompleks kami ini nih tidak seperti jalan-jalan di tempat-tempat lain gitu yang sudah hot mix, sudah diaspal. Tapi kenapa sampai sekarang di WZ Yohanes ini nih, di daerah kami sini nih, belum diaspal. Jadi jalan yang seperti ini lumayan rawan, apalagi kalau malam.
Kasihan kalau kami lewat tuh malam-malam kadang tidak lihat lubang. Apalagi kalau hujan juga tuh. Biasanya hujan bikin jalan ini jadi tambah becek. Kita yang mau lewat juga jadi setengah mati. Sudah hujan tambah gelap lagi di situ. Jadi tolonglah untuk perhatikan juga kami punya jalan yang di Berjaya sini supaya kami yang berkendara ini jadi lebih nyaman. Terima kasih. Ya, sudah pendengar, kita dengarkan keluhan dari salah satu warga di seputaran Jalan Virajaya Ende ya, yaitu Bapak Hans terkait dengan sepanjang Jalan Virajaya depan Golkar hingga lampu merah itu memang berlubang ya. Dan keluhan-keluhan itu saya yakin pasti ya beliau mewakili Anda semua ya di seputaran Jalan Virajaya atau melewati Jalan Virajaya. Kita akan coba menghubungi pendengar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ende Bapak Mustaqim Meruh ya, oleh pengarah acara saya Suimam, dan tetap stay bersama kami Pro 1 RRI Ende, kita Indonesia. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Apalagi frustasi terlampau keji bila terlintas hendak membunuh diri. Kegagalan itu hal biasa dalam hidup ini. Setiap orang pasti punya satu masalah dan masa lalu. Anggap derita sebagai cobaan dan satu pengalaman yang mesti dapat kita hadapi dengan hati yang lapang. Kegagalan itu hal biasa dalam hidup ini. Setiap orang pasti punya satu masalah dan masa lalu. Namun hidup ini hanya satu kali. Untuk apa kita menyiksa diri? Hadapilah semua kenyataan yang ada, serta raihlah cita-cita hidup bahagia. Anggap derita sebagai cobaan dan satu pengalaman yang mesti dapat kita hadapi dengan hati yang lapang. Kegagalan itu hal biasa dalam hidup ini. Setiap orang pasti punya satu masalah dan masa lalu. Namun hidup ini hanya satu kali.
Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan. Hai calon mahasiswa masa depan, sudah siap menentukan kampus impianmu? Politeknik Pertanian Negeri Kupang membuka penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2025-2026. Yap, pendaftaran dan pembayaran dibuka dari tanggal 27 Juni hingga 30 Juli 2025. Pengumuman hasil tanggal 31 Juli 2025. Gampang banget, kamu bisa daftar lewat website pmb.politanicoe.ac.id atau datang langsung ke sekretariat PMB. Tanpa tes loh, kamu cukup masukkan portofolio rapor dan atau sertifikat nilai SNBT UTBK. Asyik, dan jangan lupa tersedia juga beasiswa KIPK dan beasiswa Swadana. Ada banyak pilihan jurusan keren. Yang pertama jurusan Perikanan dan Kelautan, Prodi Agribisnis Perikanan, Sarjana Terapan Akreditasi Baik. Prodi Teknologi Budidaya Perikanan, Ahli Madya Akreditasi Baik. Jurusan Kehutanan, Prodi Pengelolaan Hutan, Sarjana Terapan Akreditasi Baik. Prodi Manajemen Sumber Daya Hutan, Ahli Madya Akreditasi Baik sekali. Jurusan Peternakan, Prodi Teknologi Pakan Ternak, Sarjana Terapan Akreditasi B. Prodi Produksi Ternak, Ahli Madya Akreditasi B. Prodi Kesehatan Hewan, Ahli Madya Akreditasi B. Jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prodi Teknologi Industri Hortikultura, Sarjana Terapan Akreditasi Baik. Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, Sarjana Terapan Akreditasi Baik. Prodi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ahli Madya Akreditasi B. Dan jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering, Prodi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering, Sarjana Terapan Akreditasi Baik sekali. Prodi Pengelolaan Agribisnis, Sarjana Terapan Akreditasi Baik. Prodi Manajemen Pertanian Lahan Kering, Ahli Madya Akreditasi B. Jangan sampai ketinggalan ya. Ayo bergabung bersama kami di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Untuk info lebih lanjut, hubungi kami di 0811 3810 2148 atau langsung datang ke sekretariat di Gedung Utama Lantai 1, Jalan Profesor Dr. Herman Yohanes, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Politeknik Pertanian Negeri Kupang, tempatmu tumbuh dan berkarya untuk negeri. Tiada pernah aku bahagia sebahagia kini, oh kasih. Sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya hadapi kenyataan ini. Belai manja serta kecup sayang kau curahkan penuh kepastian hingga mampu menghapuskan luka goresan cinta yang sekian lama sudah menyakitkan. Kau terangkan gelap mataku, kau hilangkan resah hatiku, kau hidupkan lagi cintaku yang telah beku dan membiru.
Pelandirian nomor 1 ND. Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, masih kami temani Anda di Halo RRI, ya, Kita Indonesia pagi hari ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, terkait tadi dengan keluhan dari warga Wirajaya, di sekitar Wirajaya Inde, yaitu Pak Hans, ya, terkait dengan jalan di sepanjang depan Gedung Golkar hingga lampu merah, ya. Ya, dan tentunya pendengar, ya, keluhan itu terkait dengan jalan berlubang dan sangat meresahkan warga yang melintas, ya, di seputaran jalan tersebut. Nah, kami masih terus mencoba menghubungi Kepala Dinas, ya, PUPR Kabupaten Inde, Bapak Mustaqim Meru, dan hingga saat ini beliau belum respon. Kalaupun memang, ya, waktunya sudah terlewatkan, kita akan tunda nanti, ya, keluhan ini jawabannya bersama Kadis PUPR Kabupaten Inde, Bapak Mustaqim Meru, di Halo RRI nanti di hari Jumat, ya. Jadi Halo RRI itu dari 2 hari selama sepekan, hari Senin dan hari Jumat, jangan lewatkan. Dari sekarang pendengar Pro 1, ya, keluhan-keluhan apa yang Anda akan ajukan, ya, kepada pemerintah terkait, ya, dinas terkait, silakan. Kami RRI menampung Anda, ya, menampung keluhan-keluhan Anda, aduan-aduan Anda dari sekarang di Halo RRI nanti di hari Senin dan juga hari Jumat nanti kami akan putarkan keluhan Anda, bacakan keluhan Anda, dan kami akan hubungi kepada kepala atau narasumber, ya, narasumber yang terkait dengan keluhan-keluhan Anda. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ya, pengarah acara kami, ya, Su Imam saat ini terus mencoba menghubungi Bapak Mustaqim. Sepertinya ada sedikit gangguan dan beliau ada kesibukan yang urgent yang tidak bisa ditunda. Mungkin jawaban beliau nanti akan ditunda pada hari Jumat nanti. Oke, pendengar, kami akhiri program acara Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nona Nia, rekan Rian Hidayat, dan juga pengarah acara Halo RRI Suimam, dan operator studio Dev Rivaldi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita Indonesia, kami pamit dan sampai jumpa di Halo RRI sejumat untuk Anda, dan untuk keluarga pagi ini kami akhiri. Terima kasih dan salam semangat.